Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya, para pecinta dunia tosan aji dimanapun anda berada. Seperti janji saya di video sebelumnya, bahwasanya saya akan mereview dari 4 buah pusaka sobat. 4 buah pusaka ini adalah pusaka yang bagus kalau menurut saya, entah itu dari bilanya ataupun juga dari warangkanya. Karena untuk di warangkanya pun juga sudah saya serviskan, dan untuk dibilah dari tosan ajinya sudah selesai diservis. Jadi ini adalah 4 buah pusakanya. Nah, kalau untuk yang ini adalah dapurnya seingat saya adalah dapur Sempono, pamornya adalah pamor adeg singkir sobat. Nah, ini memakai warangka Gayaman Solo, estimasi dari kayu timuhu, dan juga memakai pendok bunton kemalu merah. Ini adalah pusaka yang bagus, yang juga sangat cocok untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Nah, kalau untuk yang ini, untuk di pusakanya seingat saya adalah pusaka dapur Tilam Upi. Tilam Upi pamornya adalah pamor ngulit semongko, dan untuk di warangkanya adalah warangka Gayaman Jogja, dan dia memakai pendok selorok kemalu merah juga. Jadi pusakanya dan juga warangkanya sama-sama bersih, glowing, dan juga nampak meriah ini sobat. Lalu lanjut lagi untuk di pusaka berikutnya. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Untuk di warangkanya memakai warangka Ladrang Solo. Nah, dan dia ini gandar iras. Dan untuk di warangkanya ini adalah warangka gawannya. Dan untuk di dapurnya sobat, ini termasuk dari jenis dapur yang agak langka keberadaannya. Dia punya gandek panjang seperti kayak kebulajar, tetapi dia punya tikel alis dan juga serawean, dan juga memakai odo-odo. Nah, kira-kira masuk di dapur apa? Apakah dapur kebulengi ataukah juga yang lainnya? Nanti tak tunjukkan kepada anda. Yang pasti pusakanya bagus, dan juga untuk di pamornya dia pamor kelengan. Lalu lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka berikutnya ini pun juga untuk di pusakanya sudah sangat lama sekali saya miliki sobat. Nah, dapurnya adalah dapur Mundarang. Pamornya saya lupa pamor apa kemarin. Nah, untuk di warangkanya memakai warangka Ladrang Solo juga, dan untuk di kayunya kemungkinan ini adalah kayu terbalu, dan dia gandar iras, dan juga dipercantik dengan pendok belewah kemalu merah. Kita akan mereview satu persatu seperti apa sih wujud dari pusakanya. Harapan saya adalah mudah-mudahan di video ini nanti keempat buah pusaka saya akan bertemu dengan calon tuan barunya. Langsung saja kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik sobat semuanya, langsung saja kita akan mulai mereview dari satu persatu dari keempat buah pusakanya. Kita mulai dulu dari pusaka yang pertama. Nah, warangka yang pertama ini memakai warangka Gayaman Solo, estimasi kayu timuhu. Dan kalau anda melihat sobat, untuk dicorak dari motifnya ini, di bagian belakangnya ini ada semacam kayak ada matanya. Jadi untuk di motifnya dia membulat seperti ini, dan juga dipercantik dengan pendok bunton kemalu merah. Nah, ini. Nah, pusakanya pun juga tidak kalah bagus dengan warangkanya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Coba kita hitung untuk di luknya luk berapa nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini luknya luk 9. Dapurnya adalah dapur Sempono, dan pamornya adalah pamor adeg singkir. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang menanyakan tentang pusaka pamor adeg singkir. Nah, ini saya juga lupa kemarin kalau saya juga punya. Nah, ini kalau anda melihat sobat, di bagian tengah dari bilanya ini semacam kayak ada cekungan. Nah, ini memang semacam ada cekungan, dan saya mendapatkannya memang seperti ini. Jadi ini adalah salah satu dari jenis dapur yang langka kalau menurut saya di bilahnya. Dan begitu pun juga dengan baliknya sobat. Ini pun juga ada cekungannya di tengah-tengah bilah. Nah, kalau kebanyakan dari pusaka itu kan dia di tengah-tengah bilanya dia ada odo-odonya atau geger sapi. Nah, kalau untuk yang ini dia kebalikannya. Justru di bagian tengahnya dia ini cekung sobat. Nah, di raba pun juga terasa kalau dia memang cekung. Nah, ini adalah salah satu dari keunikan dari tosan aji Nusantara. Nah, ini adalah dapurnya dapur Sempono, dan juga berpamor adeg singkir, dan di bagian tengahnya ada cekungan, dan cekungannya ini sampai ke ujung bilah dari pangkal. Nah, sampai ke ujung bilah. Dulu waktu masih dalam keadaan kotor, itu saya mengiranya bahwasanya untuk di pamor tengahnya ini adalah pamor sodolanang sobat. Ternyata setelah diwarangi, ternyata bukan sodolanang, tapi memang semacam kayak cekungan. Karena apa? Karena untuk di cekungannya ini pun juga ada pamornya, yaitu pamor adeg singkir.
Nah, ini pusakanya istimewa dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi pribadi. Pusakanya ini masih tergolong utuh. Nah, dan bilahnya ini termasuk dari bilah yang istimewa dan juga dia masih tebal, sobat. Nah, monggo, ini maharnya terjangkau. Mungkin di video kita kali ini nanti akan ketemu dengan tuan barunya. Kemarin saya mendapatkan dua, jadi kalau nggak salah itu hampir berbarengan. Saya mendapatkan dua, yang satu itu pamornya adalah ujung gunung, tetapi sudah termahar. Kemarin termahar. Nah, harapan saya yang ini juga ikut termahar juga. Kita lanjut untuk di pusaka yang kedua, sobat. Nah, kalau untuk pusaka yang kedua ini warangkanya adalah Gayaman Jogja, dan untuk di kayunya saya kurang paham, sobat. Ini kira-kira masuk di kayu apa ini? Kemarin saya lupa ini apakah gembol timuh atau apa gitu loh. Menurut dari keterangan tukang warangka saya lupa. Nah, ini. Dan dia dipercantik dengan pendok selorok kemaru merah. Kesannya bersih, glowing, dan juga nampak meriah ya ini. Jadi itu memang harapan saya. Jadi pusaka-pusaka di Galeri Bumi Mojopahit saya pengen nampak bersih, glowing, dan juga meriah ya ini. Jadi seperti itu, sobat. Nah, untuk di pusaka yang kedua ini dapurnya adalah dapur tilam upih, sobat. Dan pamornya adalah pamor ngulit semongko. Jadi dapur tilam upi ini memang banyak sekali dicari oleh para pecinta tosan aji. Meskipun dia bentuknya sederhana, tetapi mengandung filosofi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upi. Salah satu dari jenis dapur yang wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Dia sederhana tetapi banyak sekali penggemarnya, yaitu dapur tilam upih. Dan ini pamornya kalau menurut saya adalah pamor ngulit semongko. Nah, di bagian di sini seperti kayak ngulit semongko. Nah, di bagian yang ini seperti kayak pamor wos putah, sobat. Nah, mungkin secara keseluruhan mungkin masuknya di pamor wos putah ya, monggo. Mungkin kalau ada yang bilang pamornya ngulit semongko ya silakan. Yang pasti untuk di pusakanya ini adalah pusaka bagus. Apalagi warangkanya pun juga bagus, yang sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita lanjut untuk di pusaka yang ketiga. Nah, pusaka yang ketiga ini dia memakai warangka ladrang Solo. Kayunya saya nggak tahu. Ini kira-kira kayu apa ini, sobat. Dan dia gandar iras. Dan untuk di pusaka ini warangka gawannya, sobat. Jadi ini adalah warangka gawannya. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Karena untuk di dapurnya, dari pemiliknya kemarin bilangnya masih belum tahu. Jadi untuk di dapurnya masih belum tahu, Mas. Saya salah khawatir salah kalau saya menyebutkan dapurnya. Nah, memang untuk di dapurnya ini dia unik, sobat. Kalau Anda melihat untuk di dapurnya ini dia gandeknya panjang seperti kayak kebulajer, tetapi dia punya tikel alis. Nah, dia punya tikel alis dan juga dia punya odo-odo, dan juga dia punya serawean. Nah, ini kira-kira apakah dapurnya Kebulengi ataukah dapur yang apa kalau menurut Anda, sobat? Nah, yang pasti untuk di dapurnya ini adalah dapur yang istimewa dan juga termasuk langka kalau menurut saya. Dan sampai saat ini saya masih belum tahu pasti untuk di nama dapurnya. Nah, dapur Kebulengi ini hanya perkiraan saya saja. Nah, mungkin di antara sobat ada yang lebih paham tentang dapurnya, ya silakan. Untuk di pamor sendiri ini masuk di pamor Kelengan, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang bagus dan juga termasuk dari pusaka yang unik dan pusaka langka. Nah, mungkinkah ini dapurnya dapur Kebulengi itu ataukah dapur yang lain? Monggo. Mungkin di antara sobat ada yang lebih paham, silakan Anda tulis di kolom komentar supaya bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia tosan aji. Nah, ini kalau Anda melihat dia gandeknya panjang seperti kayak dapur Kebulajer atau Maisolajer, tapi dia punya tikel alis. Nah, tikel alisnya pun juga dia nerjang gandek. Nah, dia punya odo-odo juga. Mantap ini pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang pengen punya pusaka yang unik dan langka, mungkin ini bisa menjadi sebagai sebuah pilihan dan solusi bagi pencarian Anda. Pusakanya Gagah Nyatrio. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Kita lanjut untuk di pusaka berikutnya. Nah, pusaka yang ini
sudah sangat lama sekali ada di saya. Dia memakai warangka ladrang Solo juga dan juga gandar iras. Kalau perkiraan saya ini adalah kayunya kayu trembalu sobat, dan diperindah dengan pendok blewah kemalu merah. Kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusaka di episode kita kali ini. Dapurnya adalah dapur Mundarang. Nah, ini adalah dapurnya dapur Mundarang. Dan untuk di pamornya ini masuk di pamor apa ini kira-kira ya? Apakah pamor nyanak ataukah pamor yang lainnya? Nah, kalau untuk saya pribadi kok lebih menyebutnya pamornya adalah pamor nyanak. Jadi dia tidak apa ya? Bentuknya itu tidak jelas kira-kira membentuk apa gitu loh. Nah, ini adalah dapurnya dapur Mundarang. Dan pamornya kalau menurut saya ini masuk di pamor nyanak. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain saya persilahkan. Nah, yang pasti untuk di pusakanya ini dia tebal sobat. Nah, ini tebal dan kalau ditancapkan ke koin kok kayaknya ini ya nancap ini. Karena memang untuk dibilah dari tosan ajinya ini dia memang tebal. Nah, pusaka ini sudah sangat lama sekali saya miliki. Monggo mungkin di antara sobat ada yang pengen melanjutkan untuk merawat dari pusaka ini. Pusakanya ini bisa dikatakan kayak pusaka nyinengker ya. Karena kalau untuk di pamornya adalah pamor nyanak, sesuatu yang mungkin kayak pamor kelengan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang tahu maksud dari tuah dari pamornya. Nah, itu seperti itu. Pusakanya masih tebal banget dan ini masih tergolong utuh untuk di pusakanya. Dapurnya adalah dapur Mundarang dan berpamor nyanak kalau menurut saya. Nah, ini adalah pusaka yang keempat di episode kita kali ini. Monggo mungkin di antara sahabat ada yang berminat dengan beberapa pusaka yang saya tawarkan di episode kita kali ini, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.